Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah hubungan PVT diagram ya untuk campuran gas. Nah, untuk campuran gas ideal. Nah, jadi kita di sini ada hukum tekanan Dalton dan hukum volume Amagat. Nah, jadi untuk hubungan PVT untuk campuran gas ideal, kita bisa menganggap misalkan sebuah sistem terdiri dari sejumlah gas pada bejana tertutup. Misalnya ada kayak bejana tertutup. Nah, ini kan dia sistemnya tertutup tuh. Terus ada ini kontrol volumenya. Atau di piston itu kan juga ini dianggap misalkan dia ini tertutup ya dengan volume V1. Nah, ini misalkan volumenya V1 ya. Jadi dia kurang besar gambarnya ya. Jadi ada suatu sistem tertutup. Jadi kita punya sistem tertutup kayak ini. Terus ada kontrol volumenya kan di sini. Ini putus-putus ya. Oke, terus di sini ada misalkan termometer. Terus di sini ada untuk alat pengukur ini ya, pressure ya. Pressure untuk P. Nah, dia di sini kan ada kontrol volume untuk boundary-nya. Ini. Nah, ini untuk boundary atasnya kan ya. Terus dia di sini kan memiliki volume. Nah, di sini memiliki volume. Misalkan ada gas 1, terus ada gas 2, sampai dia ke gas J. Nah, berarti ini N1, ini N2, sampai dia ini NJ gitu kan ya. Nah, suatu sistem. Nah, jadi ada suatu sistem, jadi dia di bejana tertutup dengan volume V. Nah, untuk temperatur campuran gas T dan tekanannya adalah P. Nah, di sini kan ada termometer untuk ya, mengetahui T-nya kan. Ini untuk menghitung pressure-nya P. Nah, campuran keseluruhan dianggap sebagai gas ideal di sini untuk gas 1 sampai ke gas J itu. Sehingga PVT dalam jumlah mol total campuran N dihubungkan dengan persamaan gas ideal apa? Kalau misalkan gini, berarti P sama dengan, kalau gas ideal, waktu termo 1 ini kayaknya, di bab berapa 5 apa? N RT per P. Kan PV NRT toh? P sama dengan NRT per V atau PV NRT. PV NRT gitu kan ya. Nah, dalam keadaan ini, nah keadaan campuran gas ini, nah jadi bisa dijelaskan dengan dua model. Nah, jadi hukum tekanan Dalton dan hukum volume Amagat. Gitu. Atau model Dalton atau model Amagat biasanya disebut kayak gitu. Nah, untuk model Dalton, nah dia itu konsisten dengan konsep gas ideal yang dibuat dari molekul-molekul yang gaya tekannya bisa diabaikan dan volumenya bisa diabaikan relatif terhadap volume gas. Recording in progress. Nah, untuk hukum Dalton atau model Dalton konsisten dengan konsep gas ideal yang dibuat dari molekul-molekul yang gaya tekannya bisa diabaikan dan volumenya bisa diabaikan relatif terhadap volume gas. Nah, karena tidak adanya gaya antar molekul,
sifat masing-masing komponen tidak dipengaruhi oleh komponen lainnya. Nah, atau jika volume yang ditempati molekul sangat kecil terhadap volume total, maka molekul setiap gas bisa bebas bergerak di keseluruhan volume. Nah, jadi untuk model Dalton dapat disimpulkan bahwa setiap komponen campuran berlaku seperti gas ideal, seolah-olah dia sendiri pada campuran dengan suhu T dan volume V. Nah, jadi untuk hukum tekanan Dalton ini, tekanan campuran gas merupakan jumlah tekanan masing-masing komponen gas jika berada pada temperatur dan volume campuran sebagai gas tunggal. Nah, untuk P campurannya itu sama dengan sigma PI. I-nya 1 sampai ke K dari T campuran dan V campuran. Ya. Jadi sesuai dengan ini modelnya, jadi komponen individu tidak akan mempunyai tekanan campuran P, tetapi mempunyai tekanan parsial atau tekanan parsial ya, sehingga jumlah tekanan parsial dari komponen-komponen campuran sama dengan tekanan campurannya. Nah, itu. Untuk yang kedua, itu adalah model ini ya, Amagat. Nah, ini tentang volume ya. Nah, yang mendasari ini model Amagat ini adalah setiap komponen campuran berlaku seperti gas ideal jika komponen berada terpisah pada tekanan P dan temperatur T dari campuran. Jadi ini tentang volume ya. Kalau yang Dalton dia tekanan dan Amagat ini volume. Nah, jadi volume campuran gas merupakan jumlah volume masing-masing komponen gas jika berada pada temperatur dan tekanan T campuran, P campuran ya, sebagai gas tunggal. Nah, jadi V campurannya itu sama dengan sigma VI I 1 sampai K pada T campuran dan P campuran. Itu hukum untuk volume Amagat atau model Amagat. Nah, ini ada fraksi tekanan dan fraksi volume. Jadi perbandingan antara tekanan parsialnya dengan tekanan campurannya. Dan ini untuk dari tekanan dari komponennya dengan komponen I dengan tekanan campurannya, fraksi tekanan. Nah, untuk fraksi volume pun sama. Jadi perbandingan antara VI sama V campurannya. Jadi volume antara komponen I dengan komponen campurannya. Fraksi volume dan fraksi tekanan sama kayak fraksi mol sama fraksi massa. Perbandingannya. Nah, ini untuk campuran gas ideal. Jadi untuk gas ideal berlaku persamaan PVnRT kan ya, sehingga fraksi tekanan dan fraksi volume dapat dinyatakan sebagai ini, dia tekanan parsial tadi itu dan volume parsial. Jadi untuk yang di ini model Dalton ya, kalau tentang tekanan yang tadi, jadi komponen individu tidak akan mempunyai tekanan campuran P, tetapi mempunyai tekanan parsial, PI. Nah, yang besarannya ini adalah YI dikalikan dengan P campuran. Nah, untuk yang gas ideal. Sehingga jumlah tekanan parsial dari komponen-komponen campuran sama dengan tekanan campurannya.
Nah, makanya rumusnya PI sama dengan YI dikalikan dengan P campuran. Ini untuk tekanan parsial komponen I dengan fraksi mol Y. Nah, jadi bisa di ini. Apa ini? Ini tekanan parsial komponen I dengan fraksi mol Y. Mol YI. Dan tekanan campurannya ya. Dan tekanan campuran. Nah, dan tekanan campuran. Nah, yang volume parsial pun untuk yang model Amagat tadi. Nah, jadi untuk setiap komponen campuran yang berlaku seperti gas ideal, jadi jika komponen berada terpisah pada tekanan P dan temperatur T dari campuran, jadi misalkan ada volume Ni dari komponen I pada tekanan P dan temperatur T, jadi disebut volume parsial atau VI. Nah, jadi untuk volume parsial komponen I bisa dituliskan dalam fraksi mol. Jadi VI itu sama dengan YI dikalikan V campuran. Nah, itu. Nah, sehingga untuk PI dibagi dengan P campuran, VI dibagi dengan V campuran, itu sama dengan Ni dibagi dengan N campuran. Nah, itu adalah fraksi mol. Ini kan ada fraksi tekanan atau hubungan fraksi tekanan, fraksi volume dengan fraksi molnya. Nah, itu sama dengan YI. Gitu. Ini hubungan dari gas ideal. Dari sini PI pada T campuran dan V campuran dibagi P campurannya. Jadi NRT kan, kalau misalkan untuk ini, untuk gas ideal tadi, jadi P-nya itu sama dengan NRT dibagi dengan V. Untuk P-nya berarti NRT-V ya, untuk campuran. Ini untuk yang N, I-nya. Gitu. Ini untuk PI, P campuran. Sehingga kalau dicorek di sini semua, jadi kan tinggal Ni dibagi dengan N campuran. Nah, itu sama dengan YI kan. Nah, VI pun sama. Jadi untuk V berarti kan NRT dibagi dengan P. Untuk yang ini, untuk yang komponen I, dan ini komponen campuran. Jadi sama Ni dibagi N campuran atau YI. Nah, jadi dari campuran gas ideal, jadi dengan berlakunya persamaan PV NRT untuk fraksi tekanan, fraksi volume, dan fraksi ini dapat dinyatakan dengan fraksi molnya, YI. Nah, sehingga tadi karena itu, nah, jadi ada hubungannya dengan yang tekanan parsial sama volume parsial ini. Nah, untuk gas ideal, komposisi campuran dapat dijelaskan dengan analisa volumetrik. Jadi persentase volume dari masing-masing komponen ekivalen dengan persentase dari fraksi molekulnya. Nah, ini untuk campuran gas real. Nah, jadi untuk ini hukum Dalton atau model Dalton dan model Amagat dapat juga digunakan untuk gas real. Nah, tetapi tekanan dan volume masing-masing komponen ditentukan dengan persamaan yang sesuai, bukan dengan persamaan gas ideal. Kalau gas ideal tadi adalah PVNRT kan. Nah, jadi kalau campuran gas real menggunakan faktor kompresibilitas atau Z. Jadi Z campuran ini sama dengan sigma YI dikalikan ZI. Nah, I-nya ini 1 sampai K. Jadi tergantung komponen I sampai ke komponen K. Nah, untuk hukum Dalton, ZI ditentukan pada temperatur dan volume campuran masing-masing komponen gas. Untuk yang Amagat,
ZI pada temperatur dan tekanan campuran untuk masing-masing komponen gas. Nah, untuk ZI-nya ditentukan yang satu temperatur dan volume, untuk yang Amagat ini temperatur dan tekanan untuk masing-masing komponen gasnya untuk ZI-nya. Nah, di sini ada Kais rules. Nah, cara lain yang dilakukan, jadi kita bisa menggunakan ini hukum Kais ya, atau Kais rules. Nah, dengan cara fleksibilitas ditentukan dari pseudo-critical pressure P. Jadi critical campuran gitu ya, sama pseudo-critical temperatur T. Jadi ini critical sama campuran, ada CR campuran. Jadi critical campuran. Jadi untuk P ini pressure-nya, jadi P critical campurannya itu sama dengan sigma YI dikalikan P critical pada komponen I. Nah, untuk T critical-nya, untuk campuran, jadi sigma YI dikalikan T pada komponen I, T critical pada komponen I. Nah, gitu. Nah, untuk T R campurannya, jadi T campuran dibagi dengan T critical dari campuran. Ini dari case rules-nya. Tekanannya pun sama. Jadi tekanan campuran dibagi dengan tekanan pada saat critical di campuran. Nah, untuk Z campurannya, jadi dapat dibaca pada T R campurannya dan P R campurannya. Jadi perbandingan antara T campuran dengan T critical dari campurannya. Sama dengan ini tekanannya, jadi P campurannya dibagi dengan P critical dari campurannya. Ini case rules. Nah, kalau ini persamaan untuk van der Waals, jadi untuk P campuran ditambah dengan A campuran dibagi dengan V campuran kuadrat. Nah, kali V campuran dikurangi B campuran sama dengan R campuran kali T. R kali T ya. Nah, jadi A sama B ini bisa ditentukan dengan rumus ini. AI jadi sama dengan 27 RI kuadrat dikalikan T CR I kuadrat. Jadi ini komponen I kan ya. Dibagi 64 P CRI. Jadi P critical untuk komponen I. Nah, untuk B I-nya, nah sama. Jadi untuk komponen I-nya RT untuk critical dibagi dengan 8P critical pada komponen I. Sehingga A campurannya dan B campurannya bisa menggunakan rumus ini. Jadi untuk A campuran sama dengan sigma YI dikalikan akar atau ini ya, pangkat setengah di nanti sigmanya itu dikuadratkan. Atau B campurannya sigma YI dikalikan BI. Ini untuk persamaan van der Waals. Nah, ini untuk hubungan antara ini apa U atau energi dalam, H entalpi, S entropi ya, dan CP ini adalah CP atau CV itu adalah kalor spesifik ya. CP atau CV atau panas jenis atau kalor spesifik atau kalor jenis. Nah, ini untuk campuran gas ya. Nah, jadi untuk ini pada sistem tertutup tadi, jadi dia terdiri dari campuran gas ideal tadi kan ya, gas 1 sampai ke gas J tadi. Di gambar awal itu yang di kotak di sistem tertutup. Nah, jadi untuk U-nya, jadi U-nya otomatis kan ada U1, U2, U3, sampai ke U gas yang ke N gitu, atau ke J gitu, sampai UJ. Nah, jadi untuk U-nya itu adalah sigma dari ini UI
sama dengan 1 sampai K. Nah, jadi bisa U1, U2, sampai ke UK atau UJ tadi. Nah, untuk U sendiri itu sama dengan MI dikalikan UI, atau ini N, I dikalikan dengan UI-nya. Itu untuk U ini. U ya. Energi untuk energi dalamnya. Jadi ini misalkan dia hubungannya energi dalam spesifik dari campuran per mol campuran, dan UI adalah energi dalam spesifik dari komponen I per mol I. Nah, jadi untuk U campurannya makanya sama dengan sigma YI dikalikan dengan ini UI. Nah, ini untuk U campurannya. Nih. Nah, untuk H-nya pun sama. Nah, untuk H-nya sama juga. Untuk H, itu adalah H1 plus H2 plus H3 sampai ke HK. Jadi untuk H campurannya adalah sigma HI, I1 sampai K. Atau sama dengan MI kali HI atau NI kali HI. Sehingga untuk delta H campurannya berarti kan delta HI kan, menggunakan delta HI-nya. Nah, untuk H campurannya itu adalah untuk H ini. Jadi dia untuk energi entalpi spesifik campuran per mol campuran. Nah, untuk UIHI itu kan dia yang untuk komponen I-nya. Nah, jadi H campurannya sama dengan sigma YI dikalikan dengan HI. Gitu. Ini untuk entropi ya. Untuk entropinya pun sama. Jadi kalau entropi itu dia entropi gas ideal itu tergantung atas dua sifat. Jadi tidak satu sifat seperti energi dalam dan entalpi. Jadi untuk campurannya jadi sigma S. Jadi untuk S-nya kan S1 sama, masih S1, S2 sampai SK ini. Jadi S campurannya sigma SI. Nah, untuk entropi komponen SI-nya, nah itu dievaluasi pada temperatur campuran T dan tekanan parsial PI. Nah, pada temperatur T dan volume total V. Jadi untuk N dikalikan S itu sama dengan N1 kali S1. Nah, jadi ini sigma N1 S1 itu yang sama. Juga dengan sigma MI dikalikan SI. Jadi M1, S1, M2, S2, nah kayak gitu untuk massa dan entropi, mol dan entropinya. Nah, untuk S itu adalah entropi campuran per mol, campuran, dan SI itu untuk komponen I. Jadi untuk S campurannya sigma YI dikalikan dengan SI. Untuk panas jenisnya, jadi bisa didapatkan untuk CV campurannya adalah sigma MFI. MFI tadi apa? Fraksi mol kan ya? Dikalikan CVI. Nah, atau CV campurannya itu sama dengan CV campuran bar. Nah, itu sama dengan sigma YI dikalikan CVI bar. CVI bar. CP campuran, jadi dia menggunakan CPI. Nah, hampir sama dengan CV rumusnya. Cuma tinggal CV sama CP.
apakah dia di volume atau di tekanan, gitu. Nah, ini ada suatu contoh, jadi analisis ini volumetrik dari suatu campuran gas ideal. Nah, ini memberikan data, jadi ada komponen, ada persen volumenya. Nah, tadi kan ada contoh yang di tabel ini kan ada fraksinya. Nah, ini kan harus sama dengan 1 kan. Ada komponen, ada fraksi mol gitu kan ya. Ini untuk komponennya ada N2 sama CO2, ada nitrogen sama karbon dioksida. Untuk persen volumenya 60 sama 40. Tadi kan untuk berarti ini fraksi ini apa volumenya kan ya. Totalnya kan harus sama dengan 1. Jadi kalau ditotalkan ini sama dengan 1. Jadi campurannya berada pada tekanan 15 MPa dan temperaturnya 30 derajat Celcius. Nah, disuruh menghitung komposisi berdasarkan analisa gravimetri. Nah, kalau gravimetri analisanya kan menggunakan volume. Kalau kita analisa molar, jadi menggunakan ini, menggunakan mol. Nah, untuk yang kedua, tentukan massa campuran jika volumenya 1 meter kubik. Untuk yang ketiga, campuran gas dilewatkan suatu alat penukar kalor sehingga temperaturnya bertambah menjadi 120 derajat Celcius. Jadi di sini kita disuruh menentukan kalor yang diserap oleh campuran. Nah, tauki ya. Nah, analisa gravimetri. Nah, jadi atau fraksi dari volume PFI itu sama dengan YI tadi ya. Jadi di sini ada kita bikin tabel aja atau komponen, terus kita ada YI-nya tadi, persennya. Tadi kan 60%, jadi 0,6, untuk CO2-nya adalah 0,4, 40%. Nah, ini untuk molarnya ya, berat molekulnya kilogram per kilomol. Nah, ini untuk nitrogen ada 28, untuk yang CO2 ada 44. Nah, kita hitung YI kali MI, jadi 0,6 kali 28, ada 16,8. Untuk CO2-nya 0,4 kali 44, ada 17,6. Di sini untuk mencari MFI, fraksi dari masanya ya. Jadi YI dikalikan MI dibagi dengan MM. Nah, ini ada 0, untuk MM-nya adalah sigma dari ini, campuran kan, berarti totalnya semua. Nah, ada 34,4 ini. Nah, jadi untuk ini, MFI-nya untuk N2, jadi tinggal ini dibagi dengan ini. 16,8 dibagi 34,4. Ini 17,6 dibagi dengan 34,4. Hasilnya 0,488 dan 0,512. Nah, ini analisis dari gravimetrinya. Nah, kita disuruh menentukan massa campurannya. Jadi ini tentukan massa campuran jika volumenya adalah 1 meter kubik. Nah, jadi Rm-nya sama dengan Ru dibagi dengan mm. Nah, ini kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi Ru itu kan 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. Nah, untuk mm-nya adalah 34,4 ini mm kilogram per kilomol. Nah, jadi untuk Rm-nya, untuk campurannya, dia adalah 0,2 ini dibagi jadi 0,242 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, sehingga kita bisa mencari M-nya dari rumusan gas ideal kan tadi. MM itu sama dengan PM kali VM dibagi dengan RM kali TM. PV MRT kan ada. PV sama dengan MRT. Nah, jadi MM-nya campuran jadi adalah PV dibagi dengan RT, M-nya, kalau mencari M. Nah, jadi tinggal kita masukkan P-nya berapa, dia di tekanan berapa tadi.
1,5 MPa kan, temperaturnya dia adalah 30 derajat Celcius. Nah, jadi untuk dia karena Kelvin, dia akan menggunakan Kelvin, jadi kita ubah temperaturnya menjadi Kelvin, 30 plus 273 ini. Ini P-nya 1,5 MPa, V-nya tadi 1 meter kubik. Nah, R-nya tadi kan ketemu RM-nya 0,242 kJ per kilogram Kelvin dikalikan T 30 plus ini 293 ya Kelvin. Nah, lalu kita ini konversikan. Jadi dia Kj 10⁻³ kilojoule gitu kan. Terus dibagi dengan berapa ini meter kubik kali MPa. Terus kita coret, hasilnya adalah 20,45 kg. Itu massa dari massanya, massa campurannya. Nah, dengan menggunakan tabel A2, kita bisa mengetahui CP dari gas nitrogennya N2 dan CP dari gas CO2-nya. Nah, sehingga kita bisa mencari CPM dan CVM. Jadi untuk CP-nya, untuk MFI kali CPI kan ya, CP-nya dari komponen, jadi kan dia ditambahkan kan komponen dari N2 sama CO2-nya. Jadi ini untuk CP-nya ketemu 0,940 kJ per kilogram. Nah, kalau CVM itu adalah CPM-nya ini dikurangi dengan RM. Nah, tinggal ini dikurangi, nanti ketemu untuk CVM-nya 0,698 kJ per kilogram mol Kelvin. Itu untuk menentukan ininya apa, kalor jenisnya. Nah, sekarang yang terakhir di sini, jika ada penukar kalor, temperaturnya naik menjadi 120 derajat Celcius. Di sini disuruh mencari Ki ya, kalor yang diserap campuran. Nah, jadi untuk Ki-nya, yang diserap Ki-nya, Ki-in adalah Ki-in dot Ki.in dibagi dengan M dot. Itu sama dengan CP kali delta T. Kan biasanya Ki itu sama dengan M CP delta T gitu kan ya. Jadi untuk delta T-nya dia akan naik menjadi 120 Kelvin. Nah, dia adalah jadi ini Ki-in ini Ki dot in. Jadi untuk Ki-in-nya itu sama dengan Ki ini kan. Ini Ki. Jadi dia ada Ki dot ini Ki ya, per N dot. Ini ada ini Ki ini. Ki sama dengan MCP delta T. Nah, dia sama dengan CP delta T. Nah, masuk delta T-nya adalah 120, CP-nya tadi yang ini, di sini ini, 0,940 ini. Nah, tinggal dikalikan, nanti Ki-in-nya ketemu 112,8 kJ per kilogram mol. Gitu. Ini untuk contoh soalnya, ada yang ditanyakan untuk contoh soalnya? Adik-adik, ada yang ditanyakan? Yang mana? Oh, ini. Yang mana? Yang ini, Kak? Di awal, yang mana? Oh, case rules ini, Kak. Ini untuk cara lain menggunakan kita menentukan Z. Nah, Z ini kan untuk campuran gas riil. Jadi kita menggunakan faktor kompresibilitas kan. Kalau yang sebelumnya kan gas ideal. Nah, untuk contoh soalnya kan gas ideal juga.
Jadi kalau gas real, nah kita bisa menggunakan faktor kompresibilitas. Jadi kita mencari Z-nya, Z kan Z campuran itu YI kali ZI. Nah, selain kita kalau ini hukum Dalton dan Amagat, ZI-nya kan ditentukan pada temperatur, volume, temperatur dan volume campuran. Ini yang untuk Amagat kan temperatur dan tekanan campurannya. Nah, selain itu kita bisa menentukan Z campurannya ini menggunakan case rules ini. Nah, dengan cara kita mencari faktor kompresibilitas Z-nya ini, Z campurannya ditentukan dari pseudo critical pressure. Jadi P-nya ketika pada saat dia P campuran pada saat critical, jadi pseudo critical pressure. Temperaturnya juga sama di pseudo critical temperatur. Nah, jadi kita harus mencari ini kan ini untuk P sama TR-nya di ini di titik T campuran dibanding dengan TCR-nya. Jadi pseudo critical campurannya, baik untuk tekanan ataupun ini temperatur. Jadi TR-nya, jadi untuk Z campuran dibaca pada TR campuran dan T sama PR campuran. Nah, untuk menentukan ini kita harus mencari pseudo critical pressure dan pseudo critical dari temperaturnya. Karena ini adalah perbandingan dari T campuran dibagi dengan pseudo critical-nya. Gitu. Untuk case rules. Jadi untuk menentukan Z campuran. Untuk ini campuran gas realnya. Ada ini deh. Di latihan soal kayaknya ada. Nah, ini. N2, terus CH4, terus campuran ini. Jadi volume tangki, dari persamaan kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, terus ada case rules, terus faktor kompresibilitas, dan hukum Amagat. Kompresibilitas tadi itu kan Z, kalau menggunakan case rules berarti kita harus mencari TR campurannya. Nah, berarti harus mencari TCR-nya di komponen I-nya. Gitu. Ini untuk ada soal latihan, jadi adik-adik bisa nanti ada 3 ya. Jadi ini rumusnya ada di ini yang tadi ini. Ada di sini semua untuk entropi, untuk entalpi, untuk punya energi dalam, untuk case rules dan sebagainya. Jadi tinggal ini aja melihat soalnya. Nah, nanti PPT-nya saya bagikan. Nah, yang selanjutnya, nah jadi ini campuran udara dan uap air. Nah, yang ini sudah belum ya, yang oke, gas ideal udah. Nah, ini untuk campuran udara dan uap air. Psikometrik ya. Oke, campuran udara dan uap air. Jadi udara ini bisa campuran dari nitrogen, oksigen, terus karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas lainnya dicampur dengan debu tadi itu ya. Nah, umumnya udara di atmosfer itu mengandung uap air. Udara yang tidak mengandung uap air itu disebut udara kering. Tadi kan udara kering, masih ingat nggak yang udara kering tadi yang kita bahas tentang udara kering? Jadi misalkan dalam ini sebuah ini udara di atmosfer, jadi ada komponen-komponen gas termasuk uap air pengotor kayak debu. Nah, udara kering ini merujuk kepada komponen gas ketika semua uap air dan pengotor disingkirkan. Jadi uap airnya tidak ada, jadi makanya disebut udara kering.
Nah, asumsi yang sering digunakan adalah menganggap udara sebagai campuran antara udara kering dan uap air. Nah, kalau misalkan udara kering, berarti udara yang tidak mengandung uap air. Nah, uap airnya disingkirkan. Padahal di atmosfer sendiri itu sebenarnya ada uap airnya, gitu kan ya. Makanya kalau ada udara kering, berarti uap airnya nggak dianggap ada, gitu. Nah, kalau di sini campuran udara dan uap air, berarti uap airnya dianggap ada. Jadi nggak disingkirkan antara debu dan debu atau pengotornya dan uap airnya. Nah, contohnya ini pada AC atau air conditioning, temperatur udara berkisar antara -10 derajat Celcius hingga 50. Nah, pada keadaan tersebut, udara kering dapat dianggap sebagai gas ideal dengan panas jenis konstan Cp-nya 1,005 kJ per kilogram, atau Cp-nya itu 0,240 BTU per pounds mass air. Nah, untuk delta entalpi udara keringnya adalah Cp kali delta T. Nah, demikian pula uap air dapat dianggap sebagai gas ideal pada P saturasi air pada 50 derajat Celcius itu tekanan saturasinya itu 12,3 kilopascal. Pada tekanan rendah uap air mempunyai sifat-sifat gas ideal. Entalpi uap air hanya merupakan fungsi dari temperatur saja. Karena itu, entalpi uap air dapat dinyatakan dengan entalpi uap air jenuh atau saturasi ya, saturated, jenuh pada temperatur yang sama. Jadi H uap air pada T dan P rendah, jadi itu sama dengan H gasnya. Untuk P udaranya adalah tekanan udara kering ditambah dengan tekanan uap airnya. Gitu. Jadi kita biasa menyebutnya campuran udara kering dengan uap air itu adalah udara basah. Jadi dia dianggap sebagai komponen murni. Nah, makanya campuran ini bisa dianggap sesuai dengan konsep campuran gas ideal. Jadi contohnya gini sih, sama kayak tadi yang ini, mana? Tadi kan ada di ruangan suatu bejana tertutup ya. Nah, ada bejana tertutup di sini, terus di sini kan ada boundary-nya atau kontrol volumenya ya, di sini ada boundary-nya. Nah, dia di sini ada tadi T, terus di sini untuk P. Nah, dia di sini memiliki untuk udara kering ya. Jadi dia misalkan Na ada Ma. Nah, ini untuk udara kering. Terus misalkan di sini ada NB sama MB. Ini untuk uap air. Nah, berarti ada N, M, ini untuk yang campuran. Nah, di sini. Dia. Nah, ini ada suatu contoh untuk udara basah tadi itu. Jadi dia bisa dianggap seluruhnya memenuhi persamaan gas ideal. Jadi dia bisa menggunakan persamaan yang P sama dengan N RT per V atau M R bar per M T dibagi dengan V. Nah, untuk N ini adalah mol, untuk M ini adalah massa, untuk yang M besar ini adalah berat molekul campurannya. Gitu. Jadi sama
dia untuk PA-nya, jadi dia adalah NA kali RT per V. Kalau PB berarti ya NB dikali RT per V, gitu. Jadi masing-masing untuk udara kering dan uap air. Nah, untuk TV-nya, jadi dia di sini ada ini ya, untuk dia ada TV. Nah, dia misalkan di sini adalah ini adalah T campuran. Nah, jadi di sini dia adalah campuran kan antara apa tadi? Uap air kan, jadi uap udara kering dan uap air jenuh. Nah, jadi dia dianggap uap air campurannya. Nah, dia di sini adalah PG. Ini kan ada HG kan, ada PG juga. Jadi dia dianggap udah gas. Nah, terus kalau dia di sini, nah dia di sini ini adalah untuk PV-nya. Jadi dia ini untuk uap airnya pada udara basahnya. Ini. Jadi dia pada saat ini keadaannya ya. Jadi pada kondisi tekanan parsial PV, nah dan temperatur campuran T, uap adalah panas lanjut atau superheated. Ini kan daerah superheated toh di sini. Jadi PV, jadi tekanan parsialnya ini kan T campuran. Dia di titik T campurannya di sini. Nah, di sini ada PV, ada PG. Nah, untuk PV ini adalah tekanan parsial dan tekanan campuran kan, di titik tekanan campuran. Nah, dia masuk ke uapnya ini adalah uap lanjut, jadi superheated. Nah, jika tekanan parsial uap air sama dengan tekanan jenuh airnya di tekanan campuran ini, di PG-nya, nah dia di daerah jenuh di sini. Pas kan di daerah jenuhnya, di garis ini. Di daerah saturatednya. Nah, untuk udara jenuh ini adalah campuran udara kering dan uap air jenuh. Di sini. Untuk TV diagramnya untuk campuran uap air dan udara kering tadi itu yang dianggap sebagai udara basah. Dan dianggap sebagai gas ideal. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada kelembapan ya. Kelembapan jenis atau specific humidity atau humidity ratio. Jadi rasio kelembapan atau di sini lambangnya omega ya. Kalau di desain ya seperti apa? Kinematika, dintek atau mekanika getaran, omega kan kecepatan sudut ya. Atau bisa juga kalau getaran itu frekuensi natural ya. Nah, kalau di sini omega adalah kelembapan jenis di termo. Atau rasio kelembapan omega. Ini rasio massa uap air terhadap massa udara kering pada temperatur dan volume yang sama. Nah, jadi omega itu sama dengan M uap air dibagi dengan M udara keringnya. Untuk lebih lanjut, rasionya dapat dijabarkan dari karena dia tadi campuran uap air dan udara kering dianggap sebagai gas ideal, jadi omega itu sama dengan PV dibagi RT. Nah, PV dibagi RT-nya ini. Jadi P uap air dikalikan V dibagi dengan R uap air kali T. Dibagi P udara kering kali V dibagi dengan R udara kering kali T. Nah, jadi bisa ini
Nah, untuk P untuk P ini ya, P udara kering. Nah, P udara kering itu sama dengan P dikurangi dengan P uap air. Nah, di sini. Untuk P udara kering ini sama dengan P dikurangi P uap air. Nah, sehingga P udara kering kan diganti. P dikurangi dengan P uap air. Nah, jadi untuk ini omeganya adalah P uap airnya dibagi dengan P min P uap air dikalikan dengan 0,622. Karena 0,622 ini adalah rasio berat molekul air terhadap udara kering. Nah, rasio berat molekul ini, kalau T kan dicorek ini toh. Jadi dia tinggal R uap air dibagi dengan R udara kering. Nah, di sini untuk rasio berat ini ya, berat molekul air. Nah, terhadap udara kering, nah itu sama dengan 0,622. Nah, sehingga rumusannya kan omeganya jadi 0,622 kali P udara air, P uap air dibagi dengan P udara kering. Nah, untuk P udara kering sendiri, dia kan P dikurangi dengan P uap air. Sehingga rumusan omeganya menjadi ini, 0,622 dikalikan P uap air dibagi dengan P min P uap air. Nah, itu. Nah, untuk entalpinya, jadi itu untuk kelembapan. Nah, sekarang untuk entalpi. Nah, total entalpi udara merupakan jumlah entalpi udara kering dan entalpi uap air. Nah, jadi untuk hanya untuk delta hanya ya, jadi total ya, atau total. Total hanya itu H udara kering ditambah dengan H uap air. Nah, dibagi dengan M udara kering, jadi bisa menghasilkan H itu sama dengan H dibagi H besar ini ya, untuk total entalpinya, dibagi dengan M udara kering, jadi untuk H itu sama dengan H per M dot. Sama Q sama dengan Q dot, ini H dot ya bisa biasanya, atau per M dot gitu. Makanya ada notasi besar sama kecil. Kalau kecil biasanya dia ini yang H besar dibagi dengan M dot. Jadi dibagi dengan masanya. Nah, jadi makanya untuk H jadi sama dengan H entalpinya dibagi dengan M udara keringnya. Sama dengan H udara kering plus M uap air dibagi dengan M udara kering kali H uap air. Nah, jadi untuk H udara kering ditambah dengan omega dikalikan H uap air. Karena omega sendiri itu adalah M uap air dibagi dengan M udara kering. Nah, jadi untuk untuk udara keringnya adalah CPT plus atau H sama dengan CPT plus omega dikalikan Hg. Karena H uap air, nah H uap air tadi kan dia dianggap sama dengan H gasnya ini. Dia di uap air jenuh kan, entalpi uap air jenuh pada temperatur yang sama. Hg. Oke, setelah kelembapan ini rasio kelembapan atau omega, kita bisa selanjutnya kita membahas tentang kelembapan relatif atau relative humidity. Notasinya di sini adalah P. P di sini ada P. Nah,
didefinisikan sebagai rasio fraksi mol uap air pada udara basah yang diukur terhadap fraksi mol uap airnya. Jadi dia untuk uap air kan dia saturasi ya, tadi ya, di daerah saturasi. Berarti untuk ini P-nya, nah M uap air dibagi dengan M uap air jenuh. Nah, dia disaturated-nya. Jadi P uap air dikalikan V dibagi dengan RT. PT-nya kan sama. Jadi yang tadi ini adalah ini ya. Nah, ini P uap air dibagi uap air jenuh. Nah, kalau tadi ini uap air dibagi dengan udara kering, kelembapan jenis atau specific humidity atau kelembapan spesifik atau rasio humidity-nya. Jadi M uap air dibagi M udara kering. Nah, kalau yang relatif, kelembapan relatif, dia M uap airnya dibagi dengan uap air jenuhnya. Nah, jadi perbandingan massa uap air dengan massa uap air jenuh. Jadi ini maksimum massa uap air yang dapat diserap udara pada temperatur yang sama. Nah, jadi untuk dia adalah PV untuk airnya dan dia PG di ini. Nah, PV dan dia di PG-nya ini. PG-nya itu pada saat P saturasi. Di titik saturasi kan, jenuh. Jadi P-nya bisa juga sama dengan omega dikalikan P dibagi dengan 0,622 plus omega dikalikan dengan PG. Gitu. Atau omeganya nanti bisa ini 0,62 pi dikalikan PG dibagi P min pi kali PG. Untuk rumusan untuk kelembapan rasio kelembapannya atau kelembapan spesifiknya. Ini untuk kelembapan relatifnya. Jadi hubungan kelembapan relatif dan kelembapan spesifiknya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ini ada dew point. Dew. Dew. Dew itu apa? Dew point temperatur. Jadi dia kan ada kondensasi. Nah, dia itu adalah embun. Dew itu embun. Jadi di sini ada titik embun kan ya. Jadi jika misalkan ada temperatur turun, uap air yang ada di udara biasanya terkondensasi kan. Nah, jadi dia terjadi kondensasi di udara pada tekanan konstan. Nah, misalkan pada pipa yang mengalirkan air dingin. Jadi kira-kira ada apa? Di pipanya terjadi apa? Mengembun kan ya? Benar nggak? Jadi itu terkondensasi. Jadi ada misalkan gini, ada udara, ini wet bulb-nya. Di sini ada misalkan ada tadi sebuah ini. Nah, dia kan ada suatu sistem ya. Nah, dia di sini dia ada boundary-nya. Ada boundary-nya di sini. Nah, di sini adalah fasa gas kan, misalkan fasa gas.
Di sini ada udara kering tadi, plus apa? Uap air kan ya? Uap air. Nah, terus dia ini ada air misalkan. Nah, dia bersinggungan dengan air. Ini bersinggungan dengan air. Di sini dia. Di sini adalah air. Nah, fasa gas, udara kering, dan uap air bersinggungan dengan air. Nah, dia kan biasanya memiliki temperatur ya. Nah, jadi untuk diagram ininya, nah untuk diagram TV-nya, nah TV-nya, wah jelek ya. Nah, dia kan di sini ada tadi ada PG 1. Terus dia tadi di daerah yang sama sini, dia adalah PV gitu kan ya. Nah, dia turun karena bersinggungan dengan air, dia ada D. Nah, di sini adalah dew point. Jadi embun ya, titik embun. Nah, di sini titik embunnya. Jadi di sini temperatur titik embunnya. Jadi ini untuk yang pertama, dia kan kondisi awal. Kondisi awal pada uap air. Nah, uap air di sini ada temperatur awalnya, uap airnya. Terus ada dew point. Nah, di sini ada temperatur airnya biasanya untuk kondensatnya atau air dingin ya. Jadi kalau misalkan di power plant ada kondensor kan, nah di sana dia untuk mengkondensasikan. Jadi sama, termasuk alat penukar kalor untuk mendinginkan kondensor, gitu kan, untuk mengkondensasi. Nah di sini adalah dia kedua dulu. Nah dia kan turun 2, terus di sini adalah ketiga. Ini adalah kondensatnya atau air dingin. Nah, kondensat. Air kondensat atau bisa air dingin ataupun pokoknya temperaturnya biasanya lebih rendah. Nah, di sini di titik 2 ini adalah ini dia untuk ini keadaan terakhir untuk uap airnya. Nah, jadi di sini adalah final temperaturnya. Di sini keadaan terakhir uap air. Keadaan akhir. Keadaan akhir di sini. Gitu. Untuk kita ini apa ya, membayangkan kondensasi ya. Jadi untuk temperatur untuk T dew point-nya adalah dari T saturasinya kan di sini. T saturasi dari uap air. Dari uap airnya dia di sini untuk temperaturnya. Jadi temperatur kondisi awal di sini adalah dew point atau titik embun, di sini adalah temperatur akhirnya. Oke. Ini ada wet bulb temperatur, bola basah ya. Jadi ini untuk menentukan kelembapan udara bisa digunakan alat. Nah, dia juga dinamakan wet bulb psikometer. Jadi untuk menentukan temperatur bola basah ya. Jadi pada alat ini ada 2 buah termometer. Satu disebut bola kering, dry bulb. Yang satu lagi disebut bola basah atau wet bulb. Karena ditutupi oleh kapas basah. Nah, prinsip kerjanya adalah adiabatic saturation. Dia
untuk ini wet bulb ya, ada ini enggak? Nah, ini. Adiabatic saturation, nah, temperatur. Kan ya, di adiabatic saturation, temperatur. Nah, jadi ini misalkan ada sebuah sistem saluran, jadi diisolasi mempunyai kantung air. Nah, udara tidak jenuh dengan kelembapan jenis omega 1, udara dengan jenis omega 1. Nah, ini ada ini kan kantong air kan ya. Nah, dia di situ udara tidak jenuh dengan kelembapan jenis omega 1 serta temperatur T1 mengalir ke dalam sebuah saluran. Sebagian air akan menguap dan bercampur dengan udara. Karena saluran sangat panjang, maka udara akan keluar dalam keadaan jenuh. Jadi untuk P-nya itu adalah 100% dengan temperatur T2. Nah, itu disebut dengan adiabatic saturation temperatur. Sistem ini dianalisis sistem aliran tuna. Jadi dia steady state. Nah, di sini ada udara jenuhnya. Di sini ada air dengan temperatur T2. Nah, dia akan menguap, nah bercampur dengan udara, dia menjadi udara jenuh di sini. Jadi udara jenuhnya dia memiliki T2 dari T ininya, omega 2 dan P2. P2-nya itu adalah 100% untuk P-nya. Nah, untuk prinsip kekekalan masanya, massa udara keringnya itu adalah massa udara kering 1 sama dengan massa udara kering 2 sama dengan massa udara kering. Untuk massa uap air, jadi massa uap air 1 ditambah dengan massa penguapan itu sama dengan massa uap kedua. Jadi yang massa penguapan, ini untuk massa air yang menguap tadi itu. Air yang menguap. Ini massa ke kondisi 2. Nah, massa udara kering dikalikan dengan omega 1 ditambah dengan m dot-nya dari air yang menguap sama dengan massa udara kering dikalikan omega 2. Jadi, untuk massa penguapannya itu sama dengan massa udara kering dikalikan omega 2 min omega 1. Itu untuk prinsip kekekalan massa pada proses ini untuk mengetahui wet bulb temperatur atau wet bulb psychometer. Nah, itu untuk kekekalan massanya dan ini untuk kekekalan energinya ya. Nah, ini kekekalan energi dari proses tadi saturasi ini ya adiabatik ya. Saturasi adiabatik. Nah, jadi untuk sigma m dot I dikalikan HI itu sama dengan I itu adalah inlet atau E itu yang ini outlet. Jadi exit, inlet sama exit gitu. Sigma M exit kali H exitnya. Jadi M udara kering 1 dikalikan H1 ditambah M dot penguapan kali HF 2 kan dia fluid kan, air kan ya, menguapkan ya. Sama dengan M udara kering 2 dikalikan H2. Jadi dia keadaan dari ini pertama ini terus ini kan kedua. Nah, kalau yang ini kan air. Jadi dia HF fluid. Jadi M dot udara kering kali H1 plus M dot udara kering kali tadi kan M dot penguapannya kan sama dengan M dot udara kering dikalikan omega 2 min omega 1 dikalikan HF2 itu sama dengan M dot udara kering kali H2. Nah, jadi
M dotnya kan sama. Jadi bisa H1 plus omega 2 min omega 1 kali HF2 sama dengan H2. Jadi CP kali T1 ditambah W1 kali Hg1 plus omega 2 min omega 1 kali HF2 sama dengan CP kali T2 plus omega 2 kali Hg2. Nah, ini untuk ketika kita menggunakan prinsip kekayaan energi. Jadi untuk menghitungnya, kita bisa mengetahui hanya nah, jadi dapat dihasilkan dari persamaan ini untuk omeganya. Jadi untuk rasio kelembapannya itu rasio kelembapan 1 itu sama dengan CP kali T2 min T1 plus omega 2 HFG2 plus per Hg1 min HF2. Atau untuk omega 2-nya itu sama dengan 0,622 Pg2 dibagi dengan P min Pg2. Gitu. Untuk T1-nya itu adalah temperatur bola kering dan T2-nya untuk temperatur bola basah. Jadi dia untuk yang keadaan 2 itu dia adalah saturated. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik? Dari campuran gas ideal dan psikometrik. Oke, jadi untuk ini ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram ini atau grafik ya, grafik psikometrik. Nah, jadi penggambaran secara grafik beberapa sifat penting udara basah. Jadi udara basah tadi apa? Udara basah. Masih ingat nggak udara basah? Udara basah tadi adalah udara kering plus uap air kan? Udara basah. Jadi diingat udara basah itu udara kering plus uap air. Nah, dia bisa di udara basah ini bisa digambarkan dalam bentuk grafik psikometrik. Psikometrik bentuk umumnya jadi kayak gambar ini. Nah, jadi dia untuk gambar ini bisa ini adik-adik bisa melihat di A9, gambar A9 di buku itu malah lebih ini humidity-nya itu lebih lengkap daripada ini. Kalau ini kan cuma untuk menggambarkan temperatur dari apa bola keringnya, terus bola basahnya di mana, titik titik embunnya di mana. Nah, jadi untuk ini, untuk omeganya itu di mana sih, dan untuk kelembapan relatifnya, kelembapan relatif. Jadi nanti ini ada ini. Jadi dia itu banyak kecil-kecil di sana. Nah, kayak gini-gini. Nah, itu kelembapan relatifnya. Ini kan 100%, 50%. Jadi kalau mau berapa 90% di mana? Di sini kan banyak nanti. Nah, ini cuma gambaran lengkapnya coba dilihat di A9. Nah, grafik ini dibatasi hanya untuk tekanan 1 atm. Nah, ini hanya untuk tekanan 1 atm. Nah, tetapi juga bisa dikembangkan untuk tekanan yang lain. Dari gambar ini, absisinya, jadi adalah ini, absisnya ini, nah, untuk absisinya, itu adalah temperatur kering atau dry bulb temperatur. Dan ordinatnya untuk rasio kelembapan. Nah, untuk grafik SI temperaturnya dalam derajat Celcius, untuk omeganya itu kilogram atau gram uap air per kilogram udara kering. Untuk temperatur embun
Nah, untuk kondisi udara basah tertentu bisa dicari dengan mengikuti garis omeganya ini, dari omega. Nah, nanti ketemu berapa di sini. Untuk omega konstan hingga pi-nya itu sampai 100. Jadi tergantung dari omega sama pi-nya. Nanti bisa ketemu dew poinnya di mana. Untuk lainnya itu adalah ini ya, temperatur basah TWB. Nah, ini adalah temperatur basah. Ini TWB-nya. Ini yang garis sana. Nah, ini juga parameter penting ini untuk temperatur basahnya TWB. Jadi dia ini ya bergerak dari kiri ke kanan, bisa TWB-nya nanti berapa. Nah, ini untuk grafik psikometrik. Ini untuk aplikasi psikometrik. Sekarang pukul berapa? Sudah habis ya? Saya ini nggak apa-apa ya, aplikasinya. Atau untuk minggu depan aja deh, nggak apa-apa. Untuk aplikasi psikometrik, jadi ada dehumidifikasi dan ada humidifikasi. Jadi humidifikasi ini kebalikan dari dehumidifikasi. Kalau ini humidifier gitu loh. Jadi kan adik-adik kan tahu ini nggak, kandungan uap air dalam udara itu dinaikkan. Jadi kan ada yang jual-jual di humidifikasi kan, untuk ini loh, pengharum ruangan. Nah, itu kan bisa pakai air kan. Jadi dia ada humidifikasi. Jadi kandungan uap air di dalam udaranya dinaikkan. Uap air dinaikkan. Kan ada uap airnya itu. Nah, itu ada cooling tower juga nanti aplikasi dari psikometrik. Jadi bisa kita bahas minggu selanjutnya untuk ke minggu 14. Oke, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada bisa saya cukupkan ya untuk ini, untuk perkuliahannya. Jadi terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.